Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iva. Kali ini dalam video pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut. Apa itu ya? Perhatikan catatan berikut ya. Hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain atau daerah asal fungsi, yaitu yang pertama, perkalian silang ruas kiri. Penyebut di ruas kiri tidak boleh dikalikan dengan ruas kanan. Karena apa? Nanti syarat yang penyebut ini tidak boleh sama dengan 0 ini akan hilang. Yang boleh apa yang boleh? Yang diperbolehkan ialah K pindah ke ruas kiri berubah menjadi min K, sehingga nanti menjadi penjumlahan ya, fx per gx min K kurang dari sama dengan 0, itu baru boleh. Nah, yang kedua, mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Nah, ini juga tidak boleh. Karena apa? Nanti Qx akan hilang sebagai syarat dari Qx tidak boleh sama dengan 0. Jadi nanti kita akan kehilangan satu titik kritis. Itu tidak boleh. Untuk lebih memahaminya, di sini saya punya soal yang akan kita selesaikan bersama dengan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Ruas kanan sudah sama dengan 0, sehingga langkah berikutnya kita hanya perlu membuat pembilang atau penyebutnya ke dalam bentuk linear. Nah, karena di sini penyebutnya sudah linear, maka cukup pembilangnya saja yang kita buat linear menjadi x min 5, x plus 5 dan x min 3. Nah, bila kalian belum bisa cara memfaktorkan ini, boleh buka video yang menentukan akar dari fungsi kuadrat ya. Nanti akan saya linkkan linknya. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini ada faktor yang sama pada penyebut dan pembilang, yaitu x min 3. Nah, biasanya kalau kalian ada pembagian pecahan seperti ini pasti cenderung akan dicoret. Nah, untuk pertidaksamaan rasional ini tidak boleh, karena nanti jika dicoret, titik kritis di penyebutnya ini akan hilang. Nah, sehingga kita hanya perlu menuliskan semua titik kritis tanpa menghilangkannya. Untuk x plus 5 sama dengan 0 boleh, maka x sama dengan negatif 5. Kita simpan. Titik kritis yang kedua ada x min 3, karena dia penyebut ya, tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 3. Ini kita simpan si titik kritis tadi. Kita lanjutkan masih sama seperti cara-cara menyelesaikan himpunan pertidaksamaan rasional sebelumnya. Setelah titik kritis, kita lanjut membuat garis bilangan yang memuat titik kritis. Ada titik negatif 5 dan 3 yang tidak boleh sama dengan 3 ya. Langsung kita masuk membuat daerah interval. Ini x kurang dari sama dengan negatif 5. Ini namanya antara negatif 5 dan 3. Lalu yang ini daerah interval x lebih dari 3. Kita substitusikan untuk daerah interval x kurang dari sama dengan negatif 5. Misalkan x sama dengan negatif 6. Nah, kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini, yang sudah bentuk linear agar lebih mudah. Maka min 6 plus 5 kali min 6 min 3, min kali min hasilnya nanti positif, per min 6 min 3 hasilnya negatif, plus dibagi min hasilnya negatif. Kita masukkan ke dalam garis bilangan titik ujinya. Lalu kita lanjut ke interval berikutnya ya. Untuk x antara negatif 5 sampai dengan 3, kita substitusikan misal di x sama dengan 0
maka 0 plus 5 dikalikan 0 min 3 dibagi 0 min 3 sama dengan 0 plus 5 positif kalikan min 3 maka negatif per negatif hasilnya positif. Kita lanjut interval terakhir. Untuk X lebih dari 3, misalkan X sama dengan 4, maka X plus 5 dikalikan X min 3 per langsung kita substitusikan X-nya tadi ya. Di sini berarti 4 plus 3 dikalikan 4 plus 5 dikalikan 4 min 3 dibagi 4 min 3 sama dengan positif dibagi positif, hasilnya positif. Ya, seperti ini ya. Lalu kita perhatikan soal yang diharapkan soal ialah di daerah yang lebih dari sama dengan 0, artinya daerah yang nilainya positif. Kita kembali garis bilangan, manakah itu? Ternyata di daerah interval. Jadi ya, kita perhatikan himpunan penyelesaiannya ialah di daerah interval X yang lebih dari negatif 5, tetapi X tidak lebih dari sama dengan negatif 5, tidak sama dengan 3. Kenapa kesimpulannya seperti ini? Karena perhatikan dari negatif 5 ke kanan, dengan negatif 5 ini lingkarannya rapat berarti boleh ya, lebih dari sama dengan negatif 5. Tapi perhatikan ada satu titik yang tidak boleh di sini ya, ada satu titik tidak boleh. Jadi ditambah kesimpulannya lebih dari sama dengan negatif 5, tetapi tidak boleh sama dengan 3. Sehingga inilah kesimpulannya. Saya rasa cukup sekian ya gambaran dari contoh soal pertidaksamaan rasional yang memuat faktor pembilang dan penyebut yang sama. Intinya tidak boleh dicoret karena akan menghilangkan titik kritis pada penyebut yang tidak boleh sama dengan 0. Nah, berikut ini saya ada beberapa contoh soal, latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum terkait materi ini. Kalau belum, boleh diputar kembali videonya, pelan-pelan dipahami. Kalau sudah, nanti jawabannya boleh ditulis di kolom komentar, atau apabila belum, apabila ada pertanyaan, tulis saja juga di kolom komentar ya. Dan nanti saya bantu menjelaskan. Saya rasa cukup sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.